Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kesya Nur Zahra, perwakilan dari kelompok 5. Kelompok saya beranggotakan Farid Fauzi, Herlina Mirani, Restu Albiansyah, dan saya Siti Kesya Nur Zahra. Di sini saya akan membahas bab 4 pelajaran kelas 12 PKN. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, konsep negara kesatuan unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sistem sentralisasi dan denetralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan dari pemerintah pusat. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya diterapkan oleh undang-undang. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1. Kesatuan politik, 2. Kesatuan hukum, 3. Kesatuan sosial budaya, 4. Kesatuan ekonomi, serta 5. Kesatuan pertahanan dan keamanan. B. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir, seharusnya selama 6 bulan. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap kesatuan UUD 1945. 2. Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi rakyat. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut hak atas demokrasi. 3. Maklumat Pemerintahan pada tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan Undang-Undang RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Periode ini juga ditandai munculnya gerakan-gerakan separatis dan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentan 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pedagang adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi berikut bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga terdapat gerakan-gerakan separatis yang terjadi beberapa wilayah Indonesia. Di antaranya, pertama, Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. 2. Pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Yang ketiga, Gerakan Republik Maluku Selatan disingkat RMS. Yang keempat, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Demokrasi Liberal pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Praktis sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Serikat 1950 ini
ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam rukun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Pertama, A. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai dengan 27 April 1951. 2. B. Kabinet Sukariman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. 3. C. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. 4. D. Kabinet Ali Sastroamidjojo 30 Juli 1953 sampai dengan 12 Agustus 1955. 5. E. Kabinet Baharudin terhadap 21 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. 6. F. Kabinet Ali Sastrioamidjojo 2. 24 Maret 1956 sampai 9 April. Pada periode ini juga terjadi beberapa gerakan separatis di daerah, antaranya Gerakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia DI atau TII, Pemberontakan PRRI, Pemerserta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, Perjuangan Rakyat Semesta. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja, yang terdiri atas Kabinet Inti, yang terdiri atas orang Perdana Menteri dan dijabat oleh Presiden dan 10 orang Menteri. Menteri-menteri ex officio yaitu pejabat-pejabat negara karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa Agung, Ketua Dewan Perancang Nasional, dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang. 5. Persatuan dan Kesatuan masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Selama memegang kekuasaan negara, pemerintah Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial maupun kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru. Perkembangan perdebatan per kapita masyarakat Indonesia pada tahun 1968 hanya $70 Amerika Serikat, dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000 Amerika Serikat. 1. Suksesnya program transmigrasi. 2. Suksesnya program keluarga berencana. 3. Suksesnya memerangi buta huruf. 6. Pemersatuan dan Kesatuan pada masa reformasi periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Sekian video pembelajaran dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.